Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111030. Di sini saya akan membacakan materi tentang desain barang dan jasa. Pengertian dari desain barang dan jasa yaitu merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasi yang melibatkan pengembangan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Desain yang baik dapat meningkatkan penilaian produk atau layanan, membedakan perusahaan dari pesaing, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemahaman kebutuhan pelanggan merupakan salah satu langkah kritis dalam desain barang dan jasa dalam manajemen operasi. Memahami kebutuhan pelanggan membuat perusahaan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan dan preferensi pelanggan. Beberapa poin yang penting dalam memahami kebutuhan pelanggan. Yang pertama, penelitian pasar. Melakukan penilaian pasar yang komprehensif untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan preferensi pelanggan. Penelitian pasar dapat melibatkan analisis data, pasar survei, wawancara, dan observasi perilaku konsumen. Yang kedua, segmentasi pelanggan, yaitu pasar yang berbeda dan karakteristik unik dari setiap segmen. Segmentasi membantu dalam memahami kebutuhan dan preferensi yang berbeda dari berbagai kelompok pelanggan sehingga perusahaan dapat menyusun strategi yang sesuai dengan segmen. Yang ketiga, analisis masalah dan kebutuhan, yaitu mendengarkan dan berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini bisa dilakukan melalui survei, fokus grup, atau interaksi langsung dengan pelanggan. Dan yang keempat, komersialisasi umum, yaitu memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya di pelanggan beroperasi. Ini membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih luas dan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat mengaruhi preferensi mereka. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih fokus yang memiliki karakteristik kebutuhan atau perilaku serupa. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menyajikan penawaran yang lebih relevan dan menarik bagi setiap segmentasi. Beberapa konsep yang terkait dengan segmentasi pasar. Yang pertama, kriteria segmentasi. Perusahaan dapat menggunakan berbagai kriteria untuk membagi pasar menjadi segmentasi yang lebih kecil, seperti demografi, usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Geografi, yaitu lokasi, fisiografi, gaya hidup, dan perilaku kebiasaan belanja atau pengguna produk. Identifikasi segmen, yaitu setelah menentukan kriteria segmentasi, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar yang memenuhi kriteria tersebut. Ini melibatkan analisis data, pasar survei, wawancara, dan operasi perilaku konsumen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbeda. Penetapan sumber daya. Setelah mengidentifikasi segmen pasar profesional, perusahaan harus mengevaluasi potensi setiap segmen dalam hal ukur pertumbuhan, probabilitas, dan aktabilitas. Dan yang keempat, menentu target pasar. Setelah mengevaluasi potensi setiap segmen, perusahaan memiliki satu atau beberapa segmentasi yang menjadi target pasar utama mereka. Target pasar adalah segmen-segmen yang dimana perusahaan akan memfokuskan upaya penasaran dan penjualan mereka. Analisis dan kebutuhan. Analisis dan kebutuhan adalah proses penting dalam memahami secara mendalam kebutuhan pelanggan serta masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Beberapa langkah dalam melakukan analisis masalah dan kebutuhan. Yang pertama, penelitian pelanggan. Melakukan survei, wawancara, atau pengamatan langsung untuk memahami masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pelanggan. Yang kedua, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dihadapi pelanggan. Masalah ini dapat berkisaran dari kebutuhan praktis sehari-hari hingga kebutuhan emosional atau sosial yang lebih mendalam. Dan yang ketiga,
Dengan melakukan analisis masalah dan kebutuhan dengan cermat, perusahaan dapat merancang produk atau layanan benar-benar yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.